Taehyung, bahkan jika harus mengalaminya, aku tak akan mengambil keputusan sepertimu. Karena makanan adalah sumber kekuatan, aku harus tetap berbuat jika ingin menjaga istriku dengan baik. Jungkook, kalimat semacam itu memang rentan keluar dari mulut orang yang tak berpengalaman. Aku merasa iba pada Jonghyun karena sudah mendapatkan suami tak punya hati sepertimu. Taehyung mendengus kesal di sana. Taehyung, jadi serius, kau tidak ingin makan? Jungkook, tidak. Taehyung, aku akan habiskan semuanya. Jungkook, habiskan. Saat ini, aku dan Minji sedang menikmati angin sembari menghirup udara segar. Sudah cepat matikan, kau mengganggu waktu berkualitas bersama istriku. Jungkook, kenapa kau habis sekali menggangguku padahal sekarang kau sudah punya istri? Taehyung sekarang membatin dalam hati sejak Minji hamil. Jungkook memang jadi sensitif dan kelakuannya semakin tak jelas. Taehyung, aku menghubungi juga atas permintaan istriku. Kalau bukan karena Jonghyun, aku malah sudi mau rapat-rapat menelponmu. Kan rasanya ada yang kurang jika menyerah begitu saja saat dipojokkan oleh Jungkook. Setidaknya Taehyung harus membuat saudara kembarnya itu merasa kesal terlebih dahulu, karena ada ini Jungkook memang akan menyebalkan. Jungkook terdengar menghela nafas panjang di sana sebelum akhirnya mematikan sambungan telepon itu secara sepihak. Selalu seperti itu. Bagaimana Pak? Tanya Yen. Jungkook bilang ia tak mau makan karena Minji juga tak ingin makan. Jawab Taehyung. Yen cuma bisa tertawa ringan membayangkan saat ini Jungkook tengah menjalani peran sebagai calon ayah dan suami Siaka. Ya sudah, kalau begitu kita makan berdua saja, putus Yen pada akhirnya. Yen hampir melahap roti isi di tangannya ketika ada sebuah pesan teks yang tiba-tiba ponselnya terima. Kaun, Jonghyun. Yen, apa? Kaun, 3 hari tinggal bersama Chanmi ternyata tidak begitu buruk. Yen, ya sudah, lanjutkan sampai Jonghan datang. Kaun, kalau harus menggantikan Jonghan selamanya aku juga bersedia kok. Yen, jangan hobi mengambil apa orang. Kaun, Chanmi orangnya sangat menyenangkan. Yen, memang cocok denganmu. Kaun, iya, sepertinya lama-lama kita bisa jadi sepasang sahabat. Yen, semoga bisa langgeng sampai nenek-nenek kalian berdua. Kaun, dia cerita banyak tentang masa lalu saat masih pacaran dengan Taehyung dulu. Sudah jelas kau sengaja memancing emosi Yen. Coba saja kalau memang bisa. Apa yang harus berpancing di saat Taehyung sedang berada di depan mata Yen? Masih bisa Yen uyel-uyel pipinya secara nyata. Kaun, kisah mereka manis sekali. Sudah mirip dengan cerita di buku novel. Yen, bawa ke tempat penerbitan sana. Siapa tahu akan jadi novel bestseller. Kaun, sayangnya di masa depan Taehyung malah mendapatkan pasangan yang hidupnya monoton sepertimu. Kisah manis ini jadi tak bisa berlanjut. Yen, terkadang hidup memang seperti itu Pak Kaun. Tidak selamanya seindah cerita di buku novel karena ada yang namanya takdir Tuhan. Yen, siapa tahu di masa depan Taehyung apa yang bisa saja menjadi seorang pemeran utama dalam cerita novel bestseller malah berjodoh denganku yang monoton ini. Yen, tapi meskipun monoton, kita hidup dengan bahagia kok. Tidak sepertimu yang lebih mengurusi rumah tangga orang lain. Kenapa kau nak? Apa hidupmu terasa membosankan? Taehyung sudah menghabiskan satu potong roti isinya beralih rebahan dibahas sang istri. Ia mengajak Yen mengobrol, namun gadis itu hanya sekedar menjawab singkat, seolah fokusnya bukan tertuju pada obrolan mereka. Terkadang Yen hanya menganggukkan kepala atau hanya membahas gelengan singkat. Bahkan roti isi yang tadinya hampir Yen makan kini malah diabaikan begitu saja. Sayang, kau malah asik bermain ponsel dari tadi hingga mengabaikanku. Kau sedang berkirim pesan dengan siapa? Tanya Taehyung penasaran. Pak Kaun, bukannya kerja yang benar, malah sibuk mengirim pesan tak jelas padaku. Jawab Yen kelihatan sebal. Tidak usah ditanggapi jika yang hanya membuatmu kesal, ucap Taehyung. Iya, Yen sudah memasukkan ponselnya ke dalam tas, tapi sekarang malah Taehyung yang mengeluarkan ponselnya dari dalam saku. Kenapa sekarang malah apa yang bermain ponsel? Tanya Yen heran. Sebentar aku akan mengirim pesan teks pada Kaun, balas Taehyung. Untuk apa? Tanya Yen penasaran. Hanya menegurnya kalau dia hanya bermain ponsel terus selama bekerja, aku akan memotong gajinya, jawab Taehyung.
Mana mempan, Kumamian sudah tahu persis tabiat Gaun seperti apa, tapi Taehyung tetap mengirim pesan tersebut. Apa salahnya kan mencoba? Beberapa saat kemudian benar saja kata Yen kalau Gaun memang tak mempan untuk jatuh kur. Yang ada sekarang persalinan berlangsung terus menerus karena Gaun mengirimkan banyak pesan di sana. Gaun, dasar tukang madu. Kenapa? Kau takut terbakar api cemburu karena mendengar cerita tentang masa lalu Taehyung dan Chanmi? Gaun, kau trauma gara-gara calon suamimu sudah aku rebut. Sekarang kau takut Taehyung akan kembali lagi ke pelukan Chanmi. Gaun, aku doakan semoga saja hal itu benar-benar terjadi. Dilihat bagaimanapun juga, sebenarnya Taehyung masih memiliki rasa sayang pada Chanmi. Gaun, ini buktinya. Panas dingin kan kau melihat ini? Yen, ini foto zaman kapan? Pasti dulu ya, saat mereka masih bersama. Karena sekarang ini Taehyung Oppa selalu bersamaku dan dalam pantauan. Yen, aku bisa tahu dalam sehari apa saja yang ia lakukan, sedang di mana karena memang dia laporan terus, bahkan setiap jam. Yen, kalau ini mereka yang dulu, mereka lucu ya, kelihatan normal seperti pasangan muda pada umumnya. Gaun terus saja tertawa sampai puas selagi masih ada kesempatan karena nanti kau akan menangis darah. Yen, aku hanya mengingatkan jika ucapan kita selayaknya sebuah magnet. Jadi bicara yang baik-baik saja akan segala hal yang baik kembali lagi pada kita. Ya, memangnya kau tidak takut ucapan manis itu berbalik menimpamu? Memangnya kau sudah siap untuk kehilangan seorang suami? Tanyakan hal tersebut pada dirimu sendiri. Kenapa kau jadi membahas Yunggi? Dia cinta mati padaku dan tak mungkin meninggalkanku. Kau, buktinya aku mintanya untuk meninggalkanmu saja dia mau melakukan hal itu tanpa pikir-pikir lagi. Gaun, kenapa? Kau payah sebagai seorang wanita. Kau tidak memiliki daya tarik sama sekali. Kau tak bisa memikat para laki, monoton dan membosankan. Ian, kau benar. Aku memang tidak jago memikat para laki karena cukup hanya dengan satu lelaki saja, yaitu Taehyung Oppa. Gaun, belum saja ketahuan. Memangnya kau dukun yang bisa tahu di luar sana suamimu berhubungan dengan siapa saja? Hampir saja Ian membalas pesan itu lagi, tapi tiba-tiba ponsel ia sudah direbut paksa oleh Taehyung. Taehyung sadar raut wajah Ian yang semakin lama semakin berubah kesal, jadi harus segera dihentikan sebelum Ian benar-benar bad mood. Oppa kembalikan, aku masih mau membalas pesan dari Gaun, minta Ian. Sudah, biar aku saja yang membalasnya, ucap Taehyung yang mulai mengetik sesuatu pada ponsel yang di sana. Tak lama kemudian Taehyung mengembalikan ponsel tersebut pada pemiliknya. Ian mencoba untuk memeriksanya, penasaran dengan balasan sang suami, tapi ia tidak menemukan apapun termasuk riwayat pesan teks dari Chanmi barusan. Kenapa dihapus? Dan Ian masih merasa kesal. Terus maunya diapakan? Dikoleksi, mau dibaca lagi saat kau sedang memiliki waktu luang agar tekanan darahmu naik kemudian hipertensi. Taehyung balas bertanya, Ian sudah jemput di sana. Lagi pula tidak penting sekali Pak Gaun ini, aku benar-benar akan memotong gajinya karena dia sangat menyebalkan, ucap Taehyung ikut merasa kesal. Melihat sang suami yang mendadak guling-gulingan, Ian tak bisa menahan tawanya. Jarang-jarang ia melihat Taehyung terpancing emosi seperti ini, karena biasanya lelaki itu hanya akan menanggapi dengan candaan. Apakah sedang kesal terlihat lucu? Ucap Ian masih tertawa ringan. Ada ya orang sedang kesal malah dianggap lucu? Tanya Taehyung heran. Benar merasa sebal atau wajah Oppa akan dipenuhi dengan keriput sebelum usia tua, kota Ian. Sekali ini aja sayang. Lain kali aku tidak mau memakai jasa Pak Gaun. Benar-benar emosi jiwa menghadapi gadis itu. Tapi herannya kenapa Yunggi bisa sabar ya? Tanya Taehyung penasaran. Tidak ada alasan lain selain bucin, ucap Ian. Aja itu sebabnya kau merasa percaya diri mengirim pesan semacam itu padamu. Padahal perasaan orang lain bisa berubah, sebutin apapun kesabaran seseorang pasti ada batasnya. Gumam Taehyung. Tidak terbayang kalau suatu nanti emosi Yunggi sudah meledak akan seperti apa jadinya. Aku lihat sifat Yunggi sebenarnya diam-diam mematikan, lanjutnya mengoceh. Sok tahu, balas Yen. Bukan sok tahu, malah sudah ada buktinya. Apa? Yunggi yang nekat meninggalkan lupakan saat sudah hampir menjelang hari pernikahan akan sampai separah itu kalau ia sudah tak tahan, ucap Taehyung. Tidak tahu kenapa tiba-tiba saja Yen merasa khawatir. Apa tidak seperti itu kan, gumamnya.
Kalau aku seperti itu juga, aku pasti sudah meninggalkanmu dari dulu. Sejak aku tahu kau adalah keponakan Apoji. Tapi ternyata tidak kan, aku melihatmu sebagai sosok wanita yang akan menemani sisa hidupku. Balas Taehyung. Opa, ucap Yeon sudah kelihatan kaca-kaca. Terharu ya, sini peluk dulu, undang Taehyung. Tapi aku yang langsung masuk ke dalam pelukan hangat sang suami. Aku tidak mau terlalu percaya diri dengan menganggap Opa akan setia selamanya. Tapi aku akan selalu berusaha untuk selalu menjaga hubungan yang baik dan sehat di antara kita berdua, ucap Yeon. Rasa bosan itu pasti ada dan itu manusiawi. Ketika kita tertarik dengan orang baru yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan pasangan kita, jika saat itu datang suatu hari nanti, aku akan ingat bagaimana saat pertama kali kita bertemu dulu. Opa hanyalah orang asing yang tanpa ragu mengulurkan tangan padaku ketika aku jatuh terpuruk. Itu suatu hal yang tak bisa ditebus dengan apapun. Ketulusan Opa hanya akan aku ingat sampai mati, ucap Yeon panjang. Sayang, saya tidak menyangka kalau tindakannya tempoh hari bisa berefek luar biasa bagi Yeon. Padahal awalnya Taehyung memang hanya berniat sekedar menolong. Nah kan, sekarang gantian aku yang merasa terharu dengan kata-katamu. Ternyata Opa cengeng juga, persis seperti kata Oma. Ece yang main-main. Padahal kau yang mulai duluan, balas Taehyung. Yeon hanya bisa tertawa melihat raut sang suami di sana. Tidak terasa 1 bulan telah berlalu, semua hal sudah kembali normal seperti sedia kala. Cuman dia sudah kembali menjaga Chanmi. Yeon yang masih sibuk mengurus Jasper dan Jesus. Yoongi yang masih bekerja di bar, Chanmi juga masih betah bekerja di tempat Yeon. Juga Taehyung yang semakin hari semakin sibuk saja. Sore itu Yoongi tiba-tiba datang berkunjung ke kediaman Kim bersama dengan Unji. Bibi kan kalau mau main kemari tinggal datang saja, tidak perlu membawa buah tangan segala. Kalau seperti ini kan kita jadi enak, ucap Taehyung bercanda. Iya yang iya, benar kata Taehyung. Opa tidak perlu membawa apa-apa dan langsung berkunjung saja tanpa Yeon. Bukan bermaksud menolak, hanya saja ekonomi keluarga Yoongi belum cukup stabil, jadi mereka merasa tak enak untuk menerimanya. Tidak apa-apa Yeon, kebetulan hari ini aku baru saja menerima gaji pertama, balas Yoongi. Oh iya benar, sudah gajian ya, ngomong Taehyung baru teringat. Iya, jadi sekalian ingin mampir kemarin untuk mengucapkan terima kasih. Kalau dilihat dari apa yang kita bawa memang tidak seberapa, tapi hal ini yang bisa kami berikan sebagai bentuk kecil dan rasa terima kasih pada kalian yang selama ini sudah membantu keluarga kita di saat susah, jelas Yoongi. Iya Taehyung, Yena tolong terima saja ya agar kita merasa senang, ucap Unji. Ya sudah Bibi Kang, terima kasih banyak, balas Yeon. Sama-sama, pasti dimakan kan? Pasti Bibi Kang. Kita tidak pernah buang makanan, Taehyung apa juga pasti doyan, ucap Yeon. Yoongi bilang itu salah satu makan favoritmu ya, tanya Unji. Masih ingat saja aku Yeon. Tentu saja masih. Lebih tepatnya tidak akan bisa lupa. Dulu saat zaman kuliah, kita harus menabung sampai sebulan penuh agar bisa makan ini. Kau masih ingat kan Yena? Tanya Yoongi tiba-tiba saja mengenang masa lalu mereka. Iya, balas Yeon singkat tanpa ekspresi. Merasa tak enak pada Taehyung di sana. Taehyung hanya memasang raut wajah datar dan tanpa sepatah kata. Oh iya, aku juga mau memberikan kabar jika beberapa waktu yang lalu aku mencoba untuk mengirimkan surat lamaran ke sebuah perusahaan penerbangan yang memang sedang ada lowongan. Aku mendapatkan jadwal interview besok pagi, ucap Yoongi. Wah, selamat ya, semoga saja bisa bekerja sesuai dengan bidangmu. Balas Yeon, terima kasih Yena, kami minta doanya saja agar bisa lolos. Pasti kita doakan, iya kan Opa? Tanya Yena, kata Yoongi masih lama pulang juga. Iya, balas Taehyung singkat. Terima kasih atas doanya. Aku juga merasa senang sekali akhirnya Yoongi bisa mendapatkan panggilan pekerjaan juga. Setelah sekian lama, semoga saja kali ini ia bisa masuk ke sana, ucap Unji penuh dengan senyum. Sukses ya Yoongi ya, ucap Taehyung. Terima kasih Taehyung, balas Yoongi.